warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? Meet with me anymore. Berjumpa lagi bersama saya, Miss Nira, guru magang bahasa Inggris in this class. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, sebaiknya kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Right, begin. Finish. Oke everyone, di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang formal invitation letter, mulai dari definition, common format, example, and etc. Nah, sekarang yang akan kita pelajari adalah analytical exposition. Sebelumnya, apakah kalian pernah mempelajari tentang text analysis exposition atau analytical exposition? No? Not yet? Jika belum, mari kita pelajari bersama mulai dari definition, and then purpose, tujuan, and then language feature, and then generic structure, and the last, the example. The first, how do you think about the definition of analytical exposition? Apa pengertian dari analytical exposition atau text exposition? Anybody knows, everyone? Yes. Analytical exposition is a text that elaborates the writer idea about the phenomenon surrounding. Jadi, analytical exposition adalah sebuah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena di sekitar. Social function is to persuade the reader that the idea is important matter and to analyze the topic that the thesis or opinion is correct by developing an argument to support it. Jadi, fungsi sosialnya adalah untuk membujuk pembaca bahwa ide itu adalah hal yang penting untuk menganalisis topik atau tesis atau pendapat untuk mengembangkan argumen atau mendukung argumen yang ditulis oleh si penulis. Selanjutnya, purpose atau tujuan. Untuk apa text analytical exposition itu ditulis? Jadi, to convince the reader that the topic presented was an important topic to be discussed or gain attention by way of providing argument or opinion that support the main idea or topic. Jadi, tujuan dari teks analytical exposition ini adalah untuk mengajak pembaca menyetujui bahwa topik yang ditampilkan oleh penulis adalah topik yang penting dengan menggunakan argumen yang sangat mendukung dari ide utama tersebut. Selanjutnya, language feature atau ciri-ciri. Apa sih ciri-ciri dari text analytical exposition? Atau bagaimana kita tahu bahwa teks tersebut adalah analytical exposition? Number 1, using relational process, yaitu menggunakan kata yang menunjukkan proses yang saling berhubungan. Jadi biasanya dari satu paragraf ke paragraf yang lain itu saling berhubungan. Number 2, using internal conjunction, menggunakan kata penghubung yang memiliki beberapa kategori. Misalnya untuk perbandingan kita menggunakan conjunction but, and then untuk kebersamaan kita menggunakan conjunction and etc. Number 3, using causal conjunction, yaitu menggunakan kata penghubung yang merupakan sebuah akibat. For example, because of, karena, as a result, atau sebagai akibatnya atau sebagai sebabnya. Next, number 4, using compound and complex sentence. Jadi menggunakan compound dan complex sentence. Compound adalah kalimat sederhana atau dua kalimat sederhana yang digabungkan dengan conjunction. For example, and. Kalau complex sentence itu biasanya lebih kompleks, namanya juga kompleks ya, lebih kompleks atau lengkap. Biasanya kalimatnya itu lebih panjang dengan menggunakan conjunction moreover, meanwhile, and etc.
And then number 5, using simple present tense. And then the last, using word that link argument. Argumen yang berhubungan. For example, firstly, secondly, and etc. Next, selanjutnya generic structure, yaitu bagian atau unsur-unsur yang ada pada analytical exposition. Yang pertama, thesis. Dalam tesis biasanya berisi tentang introducing the topic atau memperkenalkan topik. Jadi biasanya dalam tesis atau paragraf pertama itu berisi perkenalan dulu, tidak langsung ke argumennya, yaitu memberi satu clue bahwa di kalimat selanjutnya kita akan membahas tentang apa gitu. Number 2, argument. Argument must be supported by evidence and explanation. Jadi argumen itu harus didukung dengan bukti dan penjelasan. Number 3, reiteration or conclusion. Restating the writer's point of view or to strengthen the thesis, atau menyatakan kembali sudut pandang penulis untuk memperkuat tesis. Nah, untuk memperkuat tesis biasanya digunakan di paragraf terakhir atau pendapat. Biasanya terdapat kalimat from the fact above, dari fakta di atas, or I personally believe, saya pribadi percaya, bla bla bla, therefore bla bla bla, maka dari itu, in conclusion, kesimpulannya seperti itu. And then the last, the example. Berikut saya akan berikan satu contoh tentang analytical exposition yang berjudul Cars should be banned in the city, yang artinya mobil harus dilarang di kota. Dalam teks tersebut terdapat tesis berupa gambaran tentang pandangan penulis. Di situ dituliskan cars create pollution atau mobil menyebabkan polusi. Nah, di contoh tersebut juga ada argumen dari si penulis. Dalam argumen biasanya diikuti kata firstly, secondly dalam penyampaiannya. Di situ tertulis argumennya mobil menyebabkan polusi sehingga menyebabkan asma, and then kebisingan, and etc. And the last, reiteration or conclusion. Kesimpulan dari ide pokok atau pendapat penulis juga tertera di situ. Dituliskan in conclusion, cars should be banned in the city for the reason listed. Atau kesimpulannya, mobil harus dilarang di kota dengan alasan yang tercantum. Jadi, mobil harus ditiadakan dengan alasan yang tercantum dalam argumen si penulis tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan saya tadi, apakah sudah paham dengan materi yang kita pelajari hari ini? Good. Mari kita simpulkan bersama-sama. Jadi, analytical exposition adalah teks yang menguraikan ide penulis tentang fenomena di sekitar. And then, what the purpose of analytical exposition? Yes, untuk mengajak pembaca menyetujui tentang topik yang disampaikan oleh penulis. And then, language feature or ciri-ciri dari analytical exposition ada 6. Number 1, using relational process. Number 2, using internal conjunction. Number 3, using casual conjunction. Number 4, using compound and complex sentence. Number 5, using simple present tense. And then the last, number 6, use word that link argument. Setelah ciri-ciri, dalam teks biasanya terdapat unsur-unsur atau generic structure. Dalam analytical exposition ada 3, yaitu yang pertama, thesis, number 2, argument, number 3, reiteration or conclusion. Jika sudah paham dengan materi yang saya sampaikan, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Silahkan buat satu contoh teks analytical exposition
Lalu kalian bisa mengirimkan ke link yang nanti saya sediakan. Tugas yang kalian kirimkan saya anggap sebagai presensi pertemuan pada hari ini. Jadi jika kalian tidak mengumpulkan tugas, saya anggap tidak hadir. Saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Untuk mengakhirinya, silahkan berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. See you next meeting. Tetap jaga kesehatan dan rajin belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.